Untuk pertama kalinya saya datang di paroki ini, di kampung ini, Aham. Seperti Pastor Valen bilang, luar biasa. Saya menyaksikan di sini alamnya subur, tumbuh-tumbuhan ada, kelihatannya hijau. Dan yang menarik bagi saya juga orang-orang yang ada di sini penuh semangat, bergairah, luar biasa. Dan yang menarik lagi bagi saya adalah banyak sekali anak muda. Ini menunjukkan bahwa paroki ini mempunyai masa depan luar biasa. Saya bangga melihat orang-orang yang ada di paroki ini. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, ini mau menunjukkan betapa Tuhan mencintai masyarakat yang ada di sini. Tuhan mencintai, Tuhan memperhatikan, Tuhan melindungi. Saudara-saudara sekalian yang lebih lagi luar biasa, tanda cinta Tuhan adalah sebagian besar atau semua penduduk di kampung ini adalah Katolik. Kekatolikan adalah tanda kasih Tuhan. Kekristenan adalah tanda kasih Tuhan. Kita pantas untuk bersyukur kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara sekalian, kalau Tuhan sudah begitu baik kepada kita, maka tentu saja dari pihak kita harus membalas kebaikan Tuhan. Dan kita tahu kebaikan Tuhan terlebih nyata dalam diri Yesus Kristus. Kita tahu Yesus itu hidup di tanah Palestina, berkeliling sambil berbuat baik, menolong orang, membantu orang, membuat mujizat-mujizat di mana-mana. Tapi Yesus juga kita tahu mengalami penolakan dari orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Tetapi Yesus tidak membalas dendam pada mereka. Orang-orang Yahudi dan pemimpin-pemimpin Yahudi pada akhirnya menyalibkan Yesus. Dan Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi semuanya ini tidak meruntuhkan kasih Yesus kepada manusia. Yesus tetap bertahan mencintai manusia. Yesus kemudian wafat. Tetapi wafatnya bukan berarti akhir dari kehidupan Yesus. Wafat merupakan langkah kepada kehidupan yang luar biasa dari Yesus, yakni Yesus dibangkitkan. Yesus dibangkitkan, dimuliakan. Dan kepada Yesus diberikan segala kekuasaan. Tiada kuasa-kuasa duniawi yang bisa mengalahkan Yesus. Kuasa jahat dan kuasa setan. Yesus menang. Dan saudara-saudari sekalian yang terkasih, Yesus inilah yang harus kita wartakan. Kita harus memberi kesaksian tentang Yesus. Tadi dikatakan dalam bacaan Injil, Yesus berkata kepada murid-muridnya, jikalau penghibur yang akan datang dari Bapa, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Bukan dikatakan, ya hendaknya kamu bersaksi. Kamu harus bersaksi. Ini perintah Yesus juga kepada kita murid-murid saat ini di tempat ini. Kamu harus bersaksi. Bersaksi tentang Yesus.
Dan secara sederhana saja bagaimana kita menjadi saksi Yesus. Kita lihat di zaman modern ini, kekerasan terjadi di mana-mana. Saya menyaksikan di Merauke beberapa pemuda memperkosa anak kecil, kemudian ditangkap polisi. Kekerasan. Sudah seringkali saya menyaksikan orang-orang mabuk. Kalau dia hanya mabuk untuk diri sendiri, ya tidak apa-apa, silakan kau mabuk dan kau mati sudah. Tetapi karena mabuk, mereka melaksanakan kekerasan, terjadi perkelahian, bahkan teman sendiri bisa dibunuh padahal teman sendiri, hanya karena mabuk. Terjadi kekerasan. Padahal mereka itu pastilah orang Katolik. Pasti orang Katolik. Dan juga yang menyedihkan saya saksikan, anak-anak kecil sudah bisa mencuri. Ada yang datang ke keuskupan mencuri mangga, tapi juga mencuri duit. Dan mencuri juga motor. Sehingga Frater Anton marah-marah. Padahal yang diajarkan Yesus bukan kekerasan. Yang dicontohkan oleh Yesus bukan kekerasan. Yesus berani mengatakan kepada murid yang mau memotong telinga dari seseorang, sarungkanlah pedang. Yesus menghendaki bukan kekerasan, tetapi kelembutan. Yesus tidak menghendaki balas dendam. Tetapi yang terjadi di zaman sekarang, orang suka balas dendam. Dan sudah merupakan kebiasaan untuk menyelesaikan masalah, balas dendam. Dan ini terjadi bukan hanya kepada rakyat biasa, tetapi juga terjadi kepada pejabat-pejabat, saling balas dendam. Mau jadi bupati atau mau jadi gubernur, mereka itu bersaing dan saling menghancurkan, saling meremehkan. Mereka balas dendam dengan kekerasan. Dan yang terjadi juga di dalam masyarakat, lain kali di dalam keluarga, tiada pengampunan. Suami dan istri, mereka saling menghancurkan. Kekerasan, suami pukul istri. Banyak istri-istri yang menjadi korban keganasan suami. Padahal sebelum mereka kawin, aku cinta padamu. Sesudah mereka kawin, apa itu cinta? Cinta adalah parah. Terjadi. Dan seringkali suami istri berkelahi disaksikan oleh anak-anak. Singa wanita dan singa laki-laki berkelahi. Dan singa kecil-kecil ini juga berkelahi juga. Akhirnya keluarga itu adalah keluarga berkelahi. Perselisihan, keganasan terjadi. Dan juga sekarang orang sudah lebih gampang dusta, tidak mengakui kebenaran, berpura-pura. Padahal dia sudah tahu bahwa itu tidak benar, tetapi dia mengatakan saja dusta. Atau istilah sekarang hoax. Saling berdusta satu dengan yang lain. Dalam keluarga, suami berdusta. Istri tanya, kau sudah berselingkuh atau belum? Oh tidak, saya cinta padamu. Padahal baru dari karaoke. Apakah kau mabuk? Oh, Sagero, semua sudah jauh dari saya. Padahal mulutnya berbau Sagero. Mabuk.
Dan terjadi dusta, saling berdusta dalam kehidupan. Di zaman modern ini memang satu hal yang harus diperjuangkan, yakni kebenaran. Dan saudara-saudara sekalian, kita dipanggil menjadi saksi Kristus, berarti saksi kebenaran. Karena Yesus itu benar, Dia tidak pernah berdusta. Kita dipanggil untuk menjadi saksi cinta kasih, bukan saksi kekerasan. Karena Yesus sendiri senantiasa mengajarkan cinta kasih. Yesus sendiri mengajarkan untuk saling mengampuni. Kita dipanggil untuk saling mengampuni dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi saksi kebenaran. Atau dengan kata lain, hidup di dalam roh. Tadi kita dengar dikatakan hidup di dalam roh, berarti ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Tetapi kalau dia hidup di dalam daging, adalah kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perseteruan, perselisihan, dan sebagainya. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Yesus Kristus, saksi yang baik. Tetapi tidak gampang. Kita manusia lemah dan terbatas. Kita baru dengar khotbah, sudah bagus Bapak Uskup. Kita baru baca kitab suci, bagus. Tetapi sampai di rumah ada sagero, kita sikat. Baru di jalan saja kita sudah saling pukul satu dengan yang lain. Peduli dengan ajaran Kristus tidak gampang, tapi syukurlah kepada kita diberikan karunia Roh Kudus. Roh Kudus adalah kekuatan dari Tuhan. Ketika Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, maka terjadilah ada perbedaan, tetapi semua bersatu di dalam roh. Rupa-rupa bangsa yang ada, tetapi saling mendengarkan karena mereka bersatu di dalam roh. Tiada perbedaan, tiada orang Yahudi, tiada orang Yunani. Kita bersatu di dalam Kristus. Kita berbeda-beda, tidak apa-apa. Jangan orang Papua rasa minder, kami kulit hitam, tidak apa-apa. Tidak pernah dikatakan white is beautiful, tetapi black is beautiful. Luar biasa itu kebenaran ini. Kita jangan minder. Kita diciptakan atas rupa-rupa suku, rupa-rupa kulit. Kami semua adalah ciptaan Tuhan. Kita harus bersaudara, dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itu saudara-saudara sekalian, luar biasa terjadi saat ini. 350 orang akan menerima kuasa Roh. Terimalah kuasa ini. Jangan main-main dengan Roh Kudus. Tetapi hidup kita harus dipimpin oleh Roh. Tetapi bagaimana supaya hidup kita dipimpin oleh Roh? Masuk gereja. Ya, hari Minggu ada perayaan Ekaristik, datang ke gereja, berdoa. Lain kali kita juga rasa malu dengan umat Muslim. Mereka berdoa pagi, siang, dan sebagainya dengan suara-suara keras. Kita orang Katolik, apakah kita masih berdoa? Memang tidak usah dengan suara keras, tetapi kita berdoa. Maksudnya dengan berdoa Roh Kudus turun dan menguatkan kita. Merayakan Ekaristi, baca kitab suci, dan seterusnya. Marilah saudara-saudara sekalian, khususnya mereka yang akan menerima Krisma, bersyukurlah, Tuhan itu baik. Tetapi Tuhan juga menuntut kita menjadi saksi-saksi dari Tuhan. Karena Tuhan berkata kepada kita,
kamu harus juga bersaksi. Semoga demikian. Amin.